bukan ini dia di sini ya. Sama batch cinta rasa enak tenan ho inga rasa kayak mangga ngebyok keripik kentang soy rosi warek pinema delicious. Oke, siap, mantap. Terakhir tahun 5 itu adalah jadi Kusman Agung Jakarta itu membentuk yang namanya TSBPT. Ini sebuah kelas pembelajaran? Betul. Beginilah suasana ketika anggota UMKM Sabuk Paroki Serpong Gereja Santa Monica sedang berlatih memasarkan produknya lewat elektronik katalog. Mereka tak lagi hanya jadi penonton saat era digitalisasi merambah ke segala aspek kehidupan, termasuk pastinya dunia usaha. Jelas tentang apa bedanya, tadi kan Pak Yusuf sudah cerita juga mengenai Tokopedia. Nah, kalau Tokopedia itu toko online. Nanti saya cerita apa bedanya dengan e-katalog. Lalu di dalam e-katalog atau Monica itu ada juga peran sebagai umat atau yang belanja, peran sebagai mentor. Kalau dulu isinya mentor, kalau sekarang fasilitator ya. Jadi Bapak itu kan semua fasilitatornya satu-satu kan. Fasilitator siapa gitu kan. Nah di desa itu juga sama sih, masing-masing itu ada fasilitatornya. Tapi dulu istilahnya mentor namanya. Jadi nanti sebagai umat menunya apa, sebagai mentor menunya apa, sebagai pemilik UMKM menunya apa, itu 3 peran itu yang bisa. Nah hari ini kita fokus ke pemilik UMKM. Tetapi Bapak Ibu semua sebagai pemilik UMKM juga harus bisa mengoperate sebagai umat. Makanya nanti Reno akan jelasin kalau sebagai umat ini loh fitur-fiturnya, gitu loh ya. Bersama mentor yang akan menginput, skala usahanya juga yang akan diinput oleh mentor. Nah, baru di sini Bapak Ibu menginputkan jumlah karyawan. Jika misalnya ada, jadi bisa diinput aja. Lewat katalog elektronik, UMKM dapat mempromosikan produknya secara online yang diwadahi dalam website bernama warungmonica.com. Harapannya agar pasar makin luas. Ini kita pelatihan peserta Warung Monica Batch 2. Jumlah peserta yang terdaftar itu ada 63 UMKM, Pak. Mayoritas UMKM kita masih kuliner, Pak. Kuliner makanan berat ataupun makanan ringan atau snack. Tapi ada juga yang mulai bidang hobi udah mulai masuk, Pak. Kemarin ada. Oh, ada ya? Jual mainan anak. Juga ada kalau nggak salah yang jual kebutuhan pets itu, Pak, kebutuhan binatang. Oh iya. Tentunya UMKM peserta Warung Monica tuh dia udah harus siap jualan, Pak. Jadi di situ kita sediakan, kita harus punya menu pastinya. Kita punya foto-foto menunya yang menarik, kita punya deskripsi yang menarik, sehingga orang yang mau membeli bisa langsung bertransaksi, gitu, Pak. Kemasan itu sangat penting, maka itu sebisa mungkin kita memperlihatkan produk asli kita, Pak. Jadi apa yang didapat oleh pembeli nanti nggak jauh beda dari foto yang kita lihat, gitu, Pak. Program e-katalog ini diselenggarakan oleh Pemberdayaan Sosial Ekonomi PSE berkolaborasi dengan tim sinergi bidang prioritas TSBB kelima yang membidangi pelayanan digital Paroki Serpong Gereja Santa Monica. Dan giat pada awal November 2025 ini merupakan pembukaan peserta bat kedua e-katalog Warmon. Sedangkan bat pertama berlangsung pada Maret 2025 yang dihadiri Romo Adrianus Suyadi SJ, Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan Agung Jakarta. Bila dijumlah, peserta e-katalog bat 1 dan bat 2 sekitar 120-an UMKM. Untuk penginputan data, beberapa fasilitator atau mentor siap membantu peserta. Para mentor ini sesama anggota UMKM Sabuk Paroki Serpong yang sudah terlebih dulu dilatih atau merupakan anggota e-katalog Warmon Bat 1. Dari fasilitator dari Didi, bisa dikenalkan masing-masing, Pak, siapa dari mana? Ferry dari Bumbu Hitam Kadir. Oke. Saya Dita dari Maximilian Research. Oke. Cecilia dari Wilslands. Saya Ciki
dari Panada Omano. Oke. Oke, thank you Pak Thomas. Semuanya udah selesai. Sudah selesai. Jadi belasan udah jadi, foto udah masuk. Selesai. Tapi ini masih tahap ini ya, belum yang dirilis Udah itu. real, udah real. Udah real. Wis, mah. Aku beres satu. Apa punya Bapak apa? Pak? Hah? Palu Gada 66. Oh, Palu Gada. Ya soalnya mas rencananya pengen semua apa juga bisa dijual gitu. Palu Gada. Menyenangkan. Menyenangkannya gimana? Menyenangkan karena jadi punya banyak teman, terus kemudian ternyata membuat ini sebenarnya gampang ya, nggak susah-susah banget. Kamu capek deh, terbete, dimasukin, aku cari lagi, buat cari lagi, jangan. Iya, buat iya, ini kan, iya, Ada yang misalnya browsing produknya Bapak itu tutup, jadi nggak kelihatan barangnya gitu. Kecuali kalau memang produknya lagi nggak bikin atau sudah nggak bikin, langsung di klik nggak publish. Saya pegang 7 Pak. 7. Dulu 20. 26 UMKM. Wah, berarti ringan sekali no ini. Enggak dong Pak. Terus jadi gimana? Ada kesannya atau apa? Jadi supaya tujuannya supaya teman-teman UMKM langsung bisa jualan di warung, bisa masukkan produk, bisa gaspol, omsetnya naik. Selamat siang, saya dari Fasil Lani, teman-teman dari UMKM. Mungkin mau berkenalan dimulai dengan UMKM OTOT Cijen, silakan. Saya dengan Shirley, pemilik UMKM OTOT Cijen. Saya dengan Yanti dari Cheese Specialist. Saya dengan Yeni, pemilik usaha Nirjon, bergerak di rajutan. Saya Mariati dengan usaha kitchen, Hans Kitchen. Siang, ini dari saya mentor untuk yang teman saya Anton untuk Warmon Batch 2. Saya mentori untuk Cat Kitchen. Berapa orang? Totalnya ada 8 orang. 8 orang. Oke, silakan diperkenalkan ya. Cat Kitchen, Ayo. Saya dari Gens Kitchen, produk saya snack Indo Dutch, lalu ada marble cake dan kue kering. Selamat siang, saya Santi, produk saya tahu bakso teman, tahu bakso dengan isian ikan tuna segar. Terima kasih. Selamat siang, nama saya Luciana dari Dapur Dera. Produk saya steak, berupa pasta, risol, dan dimsum. Selamat siang, saya nama saya Handmade Bakery. Produknya ada roti dengan aneka varian isi, bolu-bolu, bolu matun, dan aneka bolu lainnya. Halo, saya Ruki, produk dari Kopi Untung. Produknya kopi susu gula aren. Biasanya dijual terus apa? Beras gitu ya. Kopi. Halo, saya Prita dari Petitri, khususnya untuk cheesecake, soft cookies, tiramisu, dan mochi cake dalam ukuran mini supaya bisa berbagi bersama orang yang dicintai. Ayo, ada ini, ada itu. Ya, itulah tiga pilihan ya. Nah, sekarang nih kita kalau mau santai dulu. Ya, kita lihat dulu. Tiga, dua, satu. Kenalin. Iya. Nah, ini itu. Ini kelompok 5 ya kita ya. Ya, dari Pak Fran. Ada Bu Dewi, ada Bu Kumala. Halo. Oke, Bapak. Halo, Pak Thomas, ini tim kita baru 2 yang hadir, yang lain udah ada halangan. Silakan kenal diri. Saya Sari, saya bisa di nama usaha saya Mami Sus. Ya, dan saya memproduksi sus
fasilitator. Fasilitator dari tim asik paling asik. Iya. Di Warmon. Ada berapa, Pak? Ada 7 orang. Eh? 6 sampai 7 6 sampai 7 orang orang. UMKM. Perkenalkan mereka satu persatu ya, ini ya. Silakan Bapak. Halo, saya Aryadi dari Dori Kitchen. Produknya apa, Pak? Dori Kitchen. Halo, nama saya Justin. Nama usaha saya Bensis Open, jualannya makanan Eropa. Halo, saya Angela dari dapur Mas Selfie. Saya berjualan lauk-lauk Nusantara. Ada ikan gurame goreng, ada ayam bakar kecap. Yang lainnya nanti lihat di warung Monica. Nama aku Amel, aku dari Mami Amel Kitchen. Jualan aku banyak. Aku bisa jasa, make up, bisa MC. Nah, kalau makanan-makanan banyak nih. Aku catering buat anak-anak sekolah, bisa buat hamper, banyak semuanya. Tunjukkan untuk di warung Monica. Saya Lena dari Lens produk andalan. Terima kasih. Halo, aku Leni dari Jamu Indonesia. Produk aku ada banyak jamu-jamu yang natural. Nah, boleh tuh kepoin warung Monica ya. Halo, kami dari Kelompok 3. Nah, ini kita ada 4 tim yang sudah hadir para UMKM nya. Silakan. Saya dengan Jenny. Nah, ini kami kebetulan sudah hadir ada 4 UMKM nya. Hai, saya Wateresia dari Warlex. Kapan? Hai, saya Angelina dari Ingarasa, Gas Manado. Produknya apa? Produknya makanan dan kue-kue khas Manado. Ada B2. Halo, saya Koni. Saya dari keripik kentang Konis. Ini produknya kupat keripikan. Saya dari Wena Kunanto dengan Yohana Susiawati. Saya sedia telur asin, kacang kulit sangrai, dan aneka keripik serta makanan yang lain. Terima kasih. Warlex produknya roti bakar, nasi box, dan snack box. Oke, halo. Saya fasilitator dari tim ini. Bapak Ibu. Silakan. Namanya siapa belum? Nama saya Chris. Silakan ini anggotanya. Saya Dani, saya dari tokonya namanya Geo Shop. Saya baru mau coba di warung Monica, semoga bisa berkembang saya. Halo, saya Santi. Produk saya Sumi Mama. Terdiri dari makanan-makanan kecil, makanan-makanan ringan untuk teman hobi. Silakan datang ke warung Monica. Oh ya, berarti bisa kolaborasi dengan kopi itu tadi. Saya Agnes, saya dari UMKM Coretan. Hasil produksi buat anak saya yang berkebutuhan khusus contoh. Halo, saya dari dalam. Kami berdua dari dalam masak spa. Saya Indira. Kami punya 2 produk, bisa home service atau bisa juga datang ke offline. Bahkan kami ada di hospital. Silakan kalau yang capek-capek atau bisa mempak, kami bisa datang. Terima kasih. Ya. Oke. Jadi namanya siapa? Produknya apa? Katerina Elena, bisnis aku itu namanya Sherry dan aku jual compound butter. Kelompoknya Bu Lia. E-katalog satu sarana mengatur omset. Namun UMKM bersangkutan wajib menyadari transaksi dan segala aspeknya sepenuhnya berada di tangan si UMKM dan calon konsumen. PSE
hanya memfasilitasi keberadaan e-katalog. UMKM pun diharapkan tahu bagaimana menjadi pedagang online. Misalnya terkait memperhitungkan kemasan, cara kirim, atau ketahanan produknya. Karena mungkin saja calon pembeli dari luar kota atau bahkan luar pulau. Kalau e-commerce tuh melibatkan antara penjual, pembeli, dan Pihak ketiga ya? Penyedia jasa pihak ketiga itu, Pak. Kalau e-katalog lebih ke kita hanya sebagai wadah saja, wadah untuk menampung produk-produk dari teman-teman. Nantinya transaksi antara penjual dan pembeli langsung tanpa melalui perantara warung Monica gitu. Nah. Jadi nantinya untuk berhati-hati bagi teman-teman pelaku usaha warung Monica dalam bertransaksi, hindari hal-hal yang mencurigakan. Misalnya harus kirim dulu baru transfer, kalau bisa semua clear baru transaksi ditransfer, baru dikirim barangnya. Maksudnya clear itu clear pembayarannya begitu ya, Pak? Begitu, Pak, karena kita tidak bisa menuntut pihak lain. Ini pure antara pembeli dan penjual. Kalau ada penipuan di luar, bertransaksi di luar warung Monica, kita tidak bisa bertanggung jawab, Pak. Yang penting ya, kita sebagai pelaku usaha, kita harus tahu kapasitas kita. Tahu kapasitas kita sejauh apa. Bila kita emang merindukan order, semua UMKM merindukan order. Tapi saat order datang, kita harus lihat kapasitas kita antara jumlah, terus kemasan. Misalnya, bisa nggak barang kita nih dikirim ke luar negeri atau ke luar daerah? Kalau emang kita tidak bisa, mending lebih baik kita tolak. Bisa nggak kita memenuhi kuota misalnya 100 atau 200 pack? Kalau kita tidak bisa, mungkin kita bisa nawar, kita sanggupnya sekian. Daripada kita paksakan dan hasilnya tidak maksimal, itu akan merugikan UMKM kita dan juga nama Sabuk Santa Monica dipertaruhkan juga di situ, Pak. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Oke.